Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita di membenahi akidah, kitab tentang akidah, dan masih pada bab tentang sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu sebelumnya bahwa sabar ada 3, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi musibah, musibah baik maupun musibah buruk. Kita sudah uraikan sebagian. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan tentang sabar ini. Sungguh, sabar yang paling utama adalah ketika seorang hamba sabar menjalankan perintah Allah. Segala perintahnya dijalankan dengan sempurna. Kalau orang ini menjalankan perintah Allah dengan baik, pasti dia akan sabar meninggalkan larangan. Kalau orang sudah meninggalkan larangan Allah, pasti dia akan sabar dalam menghadapi musibah. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah sabar, diuji oleh Allah dengan kesabaran, baik ketika menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Itulah ujian yang sesungguhnya. Kesabaran yang kita miliki dalam hal ini, jika kita mampu lakukan, maka kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita lanjutkan di halaman 206 bagi yang punya kitabnya. Seorang muslim membutuhkan sabar saat beramar ma'ruf, bernahi mungkar, termasuk ketika kita ibadah, ketika kita mengajak kebaikan, ketika mencegah kemungkaran, ketika meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Penulis menyebutkan salah satu satir daripada surat Luqman, surat 31 di ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sebuah nasihat yang sangat indah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Allah abadikan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, hai anakku, hai anakku, aqimis shalah. Pertama Allah perintahkan di sini dengan tegakkan salat, jalankan perintah. Allah cuma menyebut satu, aqimis shalah. Karena orang yang menjalankan salat dengan kesabaran, Allah berikan jaminan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salat wa'mur bil ma'ruf
dan perintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan cegah untuk berbuat kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala musibah yang menimpa kamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya hal ini yang paling diutamakan. Kesabaran kita dalam menjalankan perintah, kesabaran meninggalkan larangan, kesabaran ketika kena musibah. Ketiga ini harus kita miliki. Tapi yang paling utama sesungguhnya adalah jika seorang hamba mampu menjalankan perintah, mampu meninggalkan larangan, insya Allah dia akan sabar ketika menghadapi musibah seberat apapun. Dan ingat, saya katakan tadi, Allah ciptakan kita, salah satu tujuannya adalah kita untuk sabar dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan. Seperti yang Allah firmankan di surat 76, surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia suatu masa di mana saat itu manusia belum bisa disebut apa-apa? Maksudnya, hei manusia, bukankah dulunya kamu tidak ada? Karena tidak ada, ya tidak bisa disebut apa-apa. Lalu di ayat keduanya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Sungguh, kami telah ciptakan manusia berasal dari sperma yang bercampur, yaitu bercampur dengan sel telur, jadilah kita sempurna. Nabtalihi, Allah ciptakan kita untuk menguji kita dengan menjalankan perintah, dengan meninggalkan larangan. Maka supaya manusia tahu mana perintah, mana larangan, Allah jadikan kita sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Akhirnya kita belajar sehingga tahu mana ini perintah, mana itu larangan. Yang perintah jalankan, yang larangan tinggalkan. Dan tiap kita Allah telah berikan petunjuk. Petunjuk yang Allah inginkan jalan lurus. Di ayat yang ketiga, Inna hadaina hussabil, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya, kepada manusia, jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Siapakah gerangan kita? Silakan kita merenung. Kalau kita hamba bersyukur, selalu sabar dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam menghadapi musibah. Kalau hamba yang kufur, boleh jadi satu sisi dia sabar, tapi lari dari yang lainnya. Ayat tadi, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jelas bahwasanya seorang mukmin wajib memiliki kesabaran dalam menghadapi segala musibah-musibah yang menimpanya, dengan mengetahui bahwa ini dari sisi Allah, sehingga dia menerima dengan rela, ikhlas, menahan diri dengan tidak marah, tidak berkeluh kesah yang mungkin nampak melalui lisan maupun perbuatan. Kenapa? Karena dengan Allah menguji kita, sesungguhnya Allah ingin engkau mendapatkan hidayah. Yakinlah saudara sekalian, tidak mungkin ada suatu musibah dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kecuali itu terjadi atas izin Allah. Bukankah Allah telah berfirman di surat At-Taghabun, surat 64 di ayat yang ke-11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu, apapun bentuknya, illa biiznillah. Musibah itu terjadi atas izin Allah. Barang siapa yang sabar menerima musibah itu dan tetap beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam dadanya. Allah akan tunjuki hatinya. Yahdi qalbah, Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya.
Jadi dengan kesabaran kita, Allah berikan petunjuk. Kalau mampu sabar dalam menghadapi musibah. Maka keterangan berikutnya di sini di halaman 206. Barang siapa tidak sabar saat ditimpa musibah, itu menunjukkan hilangnya rukun atau lemahnya rukun padanya, yaitu rukun kesabaran di dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, dia akan menyikapi musibah dengan marah, berkeluh kesah, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa ini adalah kekufuran yang mencederai akidah Islam. Ada orang ditimpa musibah lalu tidak sabar, Islamnya tidak sempurna. Di antara contoh orang yang seperti ini adalah ketika ketimpa musibah dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat dengan Allah. Malah meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, ngambek kepada Allah. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya belum memiliki kesabaran yang sempurna. Kemudian di sini disebutkan di halaman 206 juga di ujung dari paling bawah, yakni sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Ithnatan fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang jika itu ada pada manusia, maka manusia itu termasuk orang-orang yang kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, mencela nasab dan meratapi mayit. Apa yang dimaksud mencela nasab? Di zaman jahiliyah ada orang-orang yang tidak menerima nasab. Wah, saya anaknya budak, saya keturunannya orang miskin, saya keturunannya orang berkulit hitam. Coba kalau bapak saya orang kaya, coba kalau bapak saya orang yang kulitnya putih, coba kalau bapak kami orang ini. Sayang, saya dilahirkan oleh bapak saya, oleh ibu saya, bapak saya orang keturunan yang tidak baik, keturunan yang lemah, keturunan yang dari keturunan yang miskin. Dia mencela nasab, Pak. Seakan-akan apa? Dia sial gara-gara dilahirkan orang tua yang kurang baik nasabnya. Ini kufur, dia tidak sabar. Allah ciptakan kita dari manapun yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua di sini dikatakan wan niyahatu 'alal mayyit. Niyahah yaitu apa? Niyahah itu menyesali suatu kematian, meratapi suatu kematian dengan melampaui batas. Tidak sabar menghadapi musibah ketika terjadi kematian yang menimpa kepada familinya, orang yang dicintainya. Maka dua sifat ini adalah sifat-sifat kekufuran, karena perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian di sini dijelaskan pula dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Laisa bainal abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus salat. Tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kekafiran atau dengan kesyirikan, yaitu ketika hamba itu meninggalkan salat. Di dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan kalimat yang sedikit berbeda. Inna bainar rajul wa bainasyirk wal kufur tarkas shalah. Sesungguhnya pembatas seseorang bukan lagi dikatakan muslim, dia sudah dikatakan kufur, sudah dikatakan syirik kalau meninggalkan sholat. Jadi ketika ada seorang hamba ditimpa musibah lalu ninggalin sholat, rusak akidahnya. Bukankah kita lihat ada orang seperti itu? Na'udzubillah. Bagaimana ada orang ditimpa musibah tidak, badan sehat, nikmat, gak sholat? Ini tentu saja musibah yang lebih berat. Ini tentu saja musibah yang lebih berat. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyud wa da'a bi da'wal jahiliyah." Apabila ada seorang terkena musibah, kemudian dia memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, kemudian apa? Meraung-raung, menteriak-teriak, menyeru dengan seruan jahiliyah, kata Rasulullah, laisa minna,
dia bukan golongan kami. Jadi kalau ada orang kena musibah, tapi kata-katanya tidak terkontrol, bahkan kadang-kadang menyobek baju, menarik-narik baju, kemudian meraung-raung, meratap-ratap, maka orang itu adalah orang yang tidak sabar. Tapi maaf Abah, ada di negara kita Bapak Ibu, apabila ada kematian, makin banyak yang meratapi, makin bagus. Ya, bahkan tidak akan dikubur kecuali harus diratapi dulu. Setiap keluarga harus meratapi, menangis terus dengan menyobek-nyobek. Kalau tidak seperti itu berarti orang ini gak bakal masuk surga. Kenapa? Gak diratapi. Tanda dia dicintai oleh orang, diratapi. Rasul melarang meratapi mayit, ini malah disuruh meratapi mayit. Seorang muslim yang sejati, yang akidahnya lurus, insya Allah tidak pernah akan meratapi berlebihan. Sedih boleh, tapi dia sadar musibah itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Apapun. Di surat 57 surat Al-Hadid, di ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Bapak Ibu, musibah yang menimpa kita, baik itu di muka bumi, bencana apapun, termasuk kejadian sekarang, musibah ketika umat Islam di daerah Palestina sana, di Gaza sana, dizolimi, disakiti, dibunuh tanpa sebab dosa, bayi-bayi dibom. Itu kira-kira musibah itu sudah ditulis belum oleh Allah? Ayat ini jelas. Bukan kita mensyukuri kejadian itu, tentu kita memohon kepada Allah semoga mereka diberikan kekuatan dan pertolongan. Semoga Allah melemahkan musuh-musuhnya. Selama umat Islam mau bersatu, insya Allah diberikan kemenangan. Tapi yang jelas, apapun kejadian di muka bumi, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah katakan di ayat ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa kepada dirimu sendiri dalam bentuk apapun tidak akan terjadi kecuali sudah ditentukan Allah di kitab Lauhil Mahfuz, tercatat sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah ini sangat mudah. Bagi Allah ini sangat mudah. Jadi kapan Bapak Ibu takdir ditentukan oleh Allah? Sebelum Allah mewujudkan. Allah sudah tahu Bapak Ibu yang akan terjadi itu apa. Musibah yang akan menimpa kita itu bentuknya seperti apa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW telah bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiq qabla khalaqas samawati wal ard. Allah telah menetapkan takdir atas seluruh makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi sudah ditetapkan takdirnya. Siapa yang bisa menghindari takdir? Maka agar kita tetap kokoh akidahnya, kita wajib beriman kepada apa Pak? Takdir. Takdir yang mana? Buruk ataupun baik. Terima, kita nggak bisa menghindar. Karena nggak mungkin ada orang bisa lepas dari musibah. Ayo, di antara bapak dan ibu, ada yang bisa lepas dari musibah? Silakan, kita mau lari dari musibah. Mau lari kemana? Karena musibah itu pasti ada. Musibah kata Allah bisa melalui 3. Bisa datang melalui harta, kekayaan, pangkat jabatan.
bisa datang melalui fisik diri kita atau orang yang kita cintai, terkadang datang melalui ini Pak, suara, telinga, hinaan dan celaan. Tetapi apapun musibah yang menimpa kita, Allah selalu perintahkan sabar, sabar, sabar. Ali Imran surat 3 ayat 186. Ali Imran surat 3 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Jika Bapak Ibu lihat ayat ini, di awal ayat Allah menggunakan kata tauhid. Kata tauhid, kata huruf yang betul-betul memastikan, yang menetapkan sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin tidak. Pertama huruf lam, kedua huruf ta, ketiga huruf ba. La tub, lam, ta, ba. Sungguh benar-benar pasti. Sungguh benar-benar pasti. Jadi tidak mungkin tidak. La tublawunna, kami benar-benar pasti akan menguji kamu, menimpakan musibah kepada kamu. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta. Wa anfusikum, dengan jiwa-jiwamu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dalam jiwa kamu, dalam harta kamu, Allah akan menguji kamu. Kalau toh tidak diuji dengan harta, tidak diuji dengan jiwa, dengan fisik, Allah uji dengan apa? Dan ini pendengaran. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Atau kadang-kadang kamu akan mendengarkan hinaan dan celaan yang sangat banyak dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, atau orang-orang yang menyekutukan Allah, yang membenci kita, dihina, dicela. Bapak Ibu pernah dihina dan dicela? Musibah bukan Pak? Sakit atau tidak? Bahkan kadang dihina dan dicela pakai nyanyi. Sakitnya tuh di sini sakitnya. Betul. Menyakitkan. Maka kata Allah, adzan katsira. Coba lihat ujung ayatnya. Apa yang Allah inginkan? Wa in tasbiru, dan jika kamu ditimpa musibah apapun bentuknya, kamu tetap bersabar. Wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaranmu itulah hal yang harusnya kamu utamakan. Jadi perkara yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita itu apa Pak? Sabar. Karena pokok akidah kita itu akan terjaga dengan kesabaran. Pak, ini ada sebuah hadis yang hadis ini sesungguhnya kalau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari rasanya nggak masuk akal Pak. Ada beberapa hadis di sini. Pertama di halaman 207 di paling bawah. Allah Ta'ala menurunkan berbagai musibah atas hamba-hambanya karena hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antaranya Allah akan melebur dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi abdihil khaira." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah menyegerakan baginya hukumannya, siksaannya di dunia disegerakan Pak. Maaf, bukankah musibah yang menyakitkan itu bisa dengan harta, dengan fisik, dengan hinaan, itu sangat menyakitkan?
Itu sebuah hukuman. Berarti Bapak Ibu, saat kita dihukum oleh Allah di dunia dengan musibah buruk, itu tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Hadisnya mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia supaya di akhirat gak dihukum lagi. Jadi kalau kita kena musibah harusnya kita bersyukur betul. Coba Rasul kena musibah ucapannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan ini. Kalau kita gimana Pak? Boro-boro alhamdulillah. Innalillah aja kadang enggak. Mulutnya ngomongnya enggak tahu kayak apa. Ini tanda seorang hamba belum memahami tentang kesabaran menghadapi musibah. Orang yang kena musibah itu dosanya digugurkan Pak. Maka dengan gugurnya dosa, dia akan terbebas dari dosa. Berarti disegerakan hukumannya di dunia supaya tidak dihukum lagi nanti di yaumil akhir. Lalu bagaimana sebaliknya? Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah menahan, Allah membiarkan semua kesalahan dan dosa-dosanya di dunia dibiarkan oleh Allah tanpa ada musibah. Tapi apa yang terjadi? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai dia akan mendapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Ada orang ngomong begini Pak, itu orang enak banget ya, gak pernah ibadah, perbuatannya buruk, tapi hidupkannya kok nikmat terus ya. Enak banget tuh orang. Kenapa ya Allah gak azab dia? Itu tanda Allah murka Pak. Tanda Allah benci Pak. Dibiarkan di dunia, diberikan nikmat di dunia, gak diazab di dunia, ditahan oleh Allah, dosa-dosanya dibiarkan supaya nanti mereka mendapatkan azab yang lebih dahsyat. Saya yakin Bapak Ibu nih sekarang ini kalau lihat berita tentang Palestina, gimana Pak? Ini kayaknya mulut kalau nggak mencaci maki orang Yahudi itu nggak enak Pak. Beneran Pak, pengennya caci maki. Ya silahkan aja Anda caci maki. Adakah solusi? Adakah kebaikan? Yang ada bikin dosa. Bagaimana kalau kita doakan semoga dapat hidayah? Bagaimana kalau kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terzalimi diberikan kekuatan dan kesabaran? Jauhi dari caci maki. Di pertemuan bulan lalu sudah kita sampaikan bagaimana Musa berdakwah kepada musuh Allah dengan kata-kata yang lembut. Ustaz, berarti bela orang-orang Yahudi dong. Siapa bilang membela orang Yahudi? Kita harus benci dengan orang Yahudi. Benci orangnya, benci akidahnya, benci amalnya, karena begitu jahatnya. Tapi pasti Allah akan berbuat. Mereka cuma nikmat sementara Bapak Ibu. Dikasih, betul. Karena mereka lebih menginginkan dunia. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Hilang semua nikmat. Sengaja Allah tunda. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yakni ketika Allah menghendaki suatu kebaikan, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Tapi ketika Allah hendak memberikan keburukan, dibiarkan orang itu dengan gelimang dosa tanpa dihukum di dunia, kelak di yaumil akhir menerima azab yang tiada tara. Nangis darah kayak apapun tidak akan diampuni oleh Allah. Maka yakinlah Pak, Allah janji Pak, di surat 85, surat Al-Buruj ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Nih jaminan Allah Pak. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah kepada orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, enggak punya salah, dizolimi, disakiti, dibunuh, dihina, dicela, menimpakan musibah.
Coba betapa banyak makhluk tidak berdosa, bayi-bayi kecil dibunuh. Bukankah ini perbuatan mereka? Betul, mereka pasti dilaknat oleh Allah meskipun merasa aman. Kemarin alhamdulillah kami dengan beberapa rombongan kami yang bisa mendapatkan visa melalui Yordan, kami bisa masuk menuju ke Yerusalem, menuju ke Palestina. Dari 40 orang kami membawa rombongan. Alhamdulillah yang mendapatkan visa 34 orang, yang 6 tidak dapat visa. Mereka yang muda-muda nggak bisa masuk. Tapi kami selama masuk dijaga, diawasi, dan tentara Yahudi semuanya pegang senjata. Senjatanya bukan cuma bedil kecil Pak, Eisenstein yang besar Pak, yang pelurunya segede jempol ini nih Pak. Dengan ketat diawasi Pak, sampai mau masuk kawasan Masjidil Aqsa diperiksa. Sabar, tujuan kita mau ziarah ketiga masjid. Alhamdulillah Masjid Nabawi kita ziarahi, Masjidil Haram kita ziarahi, Masjid Palestina, Masjidil Aqsa kita ziarahi. Karena 3 masjid ini yang kita boleh berziarah dengan niat untuk ibadah. La tasubur rihan illa thalatha masajid. Tidak boleh Anda mengadakan suatu perjalanan khusus untuk ibadah kecuali hanya menuju kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mau masuk masjid Pak, itu subhanallah diperiksa. Orang-orang asli Palestina, orang-orang muslim tidak boleh masuk kawasan Masjidil Aqsa kecuali yang umurnya di atas 60 tahun. Jadi yang di masjid orang-orang tua semua Pak, nggak ada pemuda-pemuda. Kami boleh masuk meskipun di bawah 50 tahun, tapi yang di bawah 40 tahun nggak dapat visa. Yang di atas itu bisa masuk alhamdulillah. Itu pun dengan sangat ketat. Jadi Masjidil Aqsa kawasan yang begitu luas, yang biasa ramai pengunjung bahkan ribuan, bahkan boleh jadi puluhan ribu. Subhanallah Pak, lebih ramai ini Pak. Lebih ramai ini Pak. Ketika kami sholat di sana, hanya sekitar 1 baris penduduknya dari Palestina yang tua-tua. Lalu siapa yang lebih banyak lagi? Para turis. Itu pun turisnya cuma bisa dihitung dengan jari Pak. Ya hanya berapa puluh Pak. Dan yang paling banyak turis yang tetap hadir ke sana Pak, orang Indonesia. Subhanallah. Orang Indonesia. Kedua sebagian kecil dari Malaysia dan Thailand. Yang lainnya pada nggak berani masuk ke sana. Wallahualam, boleh jadi karena memang tidak dapat visa atau yang lainnya. Jadi untuk ibadah di negeri Islam, di negeri sendiri susah. Kita ibadah nikmat, gak dilarang. Loh kok gak mau ibadah? Di mana sabar kita coba Pak? Di sana azan gak boleh dengan suara luar Pak. Kami bermalam di Palestina 2 malam 3 hari, gak mendengar suara adzan kecuali ketika dalam masjid. Sebab pemerintah dari Israel melarang adzan terdengar keluar. Jadi negeri Islam di sana ada masjid, yang masjid itu salah satu kiblat pertamanya umat Islam, gak kedengeran adzan kecuali dalam masjid. Kira-kira ini orang Zionis dolim atau dolim banget Pak? Tapi kita gak bisa berbuat. Kalau kita menentang dibunuh. Sabar. Menyusun kekuatan dengan cara tolong agama Allah, insya Allah nanti Allah yang memberikan kemenangan. Kesabaran Pak. Mereka diberi nikmat di dunia, jangan harap mereka dapat nikmat di yaumil akhir. Maka mereka akan mendapatkan keburukan yang sesungguhnya sangat berat. Halaman berikutnya di halaman 208 saya tidak perlu jelaskan karena sudah dijelaskan penjelasannya. Saya langsung menuju ke halaman 209. Di antara hikmah uluhiyah di balik musibah adalah menguji hamba-hambanya. Siapa di antara mereka yang sabar dan ridho, dan siapa di antara mereka yang marah dan berkeluh kesah, sebagaimana Nabi SAW bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita raih sebanding dengan besarnya musibah, besarnya bala. Makin besar musibah Allah timpakan kepada kita, ketika kita mampu sabar, pahalanya makin besar. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan apabila Allah menghendaki suatu kaum, kebaikan kepada suatu kaum, ibtalahum, kaum itu Allah akan uji dengan musibah. Seorang muslim yang diuji dengan musibah, tanda Allah cinta dengan mereka sepanjang mereka mau sabar. Faman rodiya falahu ridho, jika kaum itu ridho dengan musibah yang Allah tetapkan, maka ridho baginya, Allah pun ridho. Waman sakhita falahu sakhat, apabila orang itu ditimpa musibah tapi benci, dia tidak ridho dengan musibah dari Allah, Allah pun tidak akan ridho. Jadi saudara sekalian, dengan hadis-hadis ini, dengan ayat ini, jelas sabar itu betapa penting, Pak. Kenapa? Karena salah satu tujuan Allah berikan musibah itu sesungguhnya kebaikan untuk kita. Dan maaf, jangan Anda mengatakan orang beriman kalau Anda belum sabar dalam menghadapi musibah. Jangan Anda mengatakan sempurna imannya kalau tidak mau menerima musibah. Sebab setiap orang beriman pasti ditimpakan musibah. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya manusia akan dibiarkan saja tanpa musibah, tanpa ujian, setelah dia mengatakan kami beriman, bahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji lagi? Jadi Bapak Ibu, ujian itu Allah timpakan kepada siapa, Pak? Orang beriman. Yang gak punya iman gak dapat musibah, Pak. Dibiarkan. Tapi ada tuh orang yang gak beriman karena musibah, bagi mereka bukan musibah. Apa itu bagi mereka? Siksaan, laknat, azab. Tapi bagi orang beriman, ini musibah. Maka Allah katakan di ayat yang ketiganya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh Allah telah menguji semua umat-umat sebelum mereka semua. Sebelum kita, sejak nabi-nabi terdahulu, nabi dan umatnya yang beriman kepada Allah diuji, ditimpakan musibah. Menurut ayat ini, apa Pak tujuan Allah menimpakan musibah, Pak? Apa tujuan Allah menguji kita, Pak? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, supaya Allah mengetahui siapa orang yang shadaq, yang benar imannya, yang jujur imannya, yang benar iman dan takwanya. Wala ya'lamannal kadzibin, supaya Allah tahu siapa yang dusta imannya. Kalau contoh sederhananya begini Bapak Ibu, ini sekedar ilustrasi. Bapak Ibu seorang guru, muridnya ada 50 orang. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui murid Bapak dan murid Ibu itu memang pintar? Gimana Pak? Cara mengetahuinya gimana Pak? Udah gampang, melalui ujian. Kasih soal ujian. Murid-murid Bapak dan Ibu, Bapak Ibu saya tuh cum laude, saya tuh cerdas, saya IQ-nya 150, saya tuh pintar, saya rajin belajar. Gak usah banyak ngomong Anda, ntar aja lihat ujian. Begitu diuji, yang benar-benar belajar, yang benar-benar pintar, lulus gak Pak? Lulus insya Allah. Yang gak pernah belajar, yang cuma ngomong doang, ngomong doang lu katanya pintar, ujian gak lulus. Itulah kenapa Allah menguji kita. Allah ingin lihat kita imannya bener apa enggak. Yang imannya bener lulus ujian Pak. Yang imannya gak bener dusta gak bakal lulus. Tuh. Kenapa Allah timpakan musibah kepada orang beriman? Untuk menguji kita siapa yang imannya paling benar. Satu. Kedua,
Tahu Bapak Ibu kira-kira apa salah satu tujuan Allah timpakan musibah? Apa Pak? Mengangkat derajat, mengampuni dosa-dosa. Iya. Yang lain, saya buatkan contoh. Bapak Ibu biasanya kalau ada komplek baru dibangun, yang dibangun apanya dulu Pak? Apanya dulu Pak? Jalan. Biasanya begitu Pak, daya tariknya jalan dulu. Coba Galaksi dulu, yang dibangun apa Pak? Belum ada komplek tuh, jalan aja mulus. Jalan lebar, mulus, biasanya orang ngebut apa enggak Pak? Gimana caranya ngingetin Pak? Kadang-kadang peringatan pertama itu pakai kalimat indah Pak. Para pengendara mohon tidak ngebut. Batas kecepatan maksimal sekian. Halus kata-katanya. Mempan apa enggak dengan peringatan halus Pak? Enggak, ngebut aja udah. Sudah enggak mempan, peringatannya kira-kira masih halus apa enggak? Sudah mulai agak sedikit tegas. Awas, jangan ngebut. Kawasan ini banyak orang yang nyebrang. Udah kata-kata awas. Enggak mempan juga Pak, masih tetap ngebut. Udah pakai ngebut benjut. Nah itu udah pakai. Tegas kan? Peringatan ngebut benjut kira-kira masih pakai enggak Pak? Masih dipakai enggak? Enggak peduli. Akhirnya Pak, gambar tengkorak udah. Awas tengkorak mati lu kalau ngebut. Enggak peduli. Akhirnya biar pada enggak ngebut, dikasih polisi. Tapi polisinya biar enggak usah pakai tugas, suruh tidur. Iya kan? Kalau polisi enggak usah tugas, suruh tidur aja Pak. Ada yang berani ngebut enggak? Silahkan Anda. Apa artinya peringatan itu? Kadang dengan langsung Pak tindakan. Seperti itulah Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ibadi, ya ayyuhan nas. Dipanggil dengan lembut, kok enggak nurut, ditimpakan oleh Allah musibah, dipukul oleh Allah. Ketika kita sakit, ketika kita kena bencana, musibah, itu pukulan loh Pak. Apa kalau gitu tujuannya Pak? Biar manusia sadar, kembali ke jalan yang benar. Jadi sesungguhnya ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah sayang apa enggak? Sayang. Tapi menurut kita, enggak sayang. Mau bukti? Yuk. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya orang tua galak? Siapa? Kayaknya kalau kita nih yang umurnya udah di atas 50-60 pernah dipukul orang tua kita deh dulu deh. Saat kita dipukul orang tua kita, dijewer, dicubit, itu kita ngomong apa? Bapak baik atau jahat? Nggak pernah ngomong baik, jahat. Pasti ngomong cinta, bapak saya jahat banget, gue dipukul. Jahat pasti ngomongnya kan? Kenapa? Karena Anda versinya menurut Anda. Menurut orang tua jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Baik atau buruk? Kapan kita sadar itu? Setelah orang tua kita nggak ada kadang-kadang. Alhamdulillah untung dulu bapak saya galak. Kalau bapak saya nggak galak, saya nggak jatuh. Kayak apa saya bandelnya? Jadi ketika bapak ibu marahin anak, ngasih sanksi, kadang pakai pukulan, sentilan, tapi yang mendidik, itu kira-kira bapak ibu sayang sama anak atau jahat? Sementara anak ngomong jahat atau sayang? Saya tanya sekarang bapak ibu, bapak kena musibah, keburukan, melalui fisik, melalui harta, melalui dari Allah, kira-kira Allah sayang atau jahat? Gak berani jawab, malu sendiri. Kalau ngomong sayang, buktinya kena musibah banyak ngedumelnya. Allah sayang Bapak Ibu. Biar kita kembali ke jalan yang benar. Supaya nanti gak dihukum di akhirat. Maka menggugurkan dosa-dosa. Mengangkat derajat. Lihat surat 32. Surat As-Sajdah ayat ke-21. Surat 32 ayat 21. La tublawun ahfad wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
Sungguh, benar-benar kami pasti akan menimpakan kepadamu sebagian siksa yang dekat di dunia. Jadi kalau kita sakit itu disiksa oleh Allah loh Pak. Tapi siksa yang kecil. Dunal adabil akbar. Sebelum adanya siksaan yang lebih besar. Apa itu Pak siksaan yang lebih besar Pak? Neraka. Kalau neraka ada nggak berhentinya? Ada nggak ringannya? Jadi kenapa Allah timpakan kita musibah di dunia? Itu siksaan yang kecil di dunia. Sebelum kamu disiksa nanti di neraka. Supaya jangan sampai tersiksa di tempat yang paling besar adabnya, yaitu neraka. Supaya apa kamu disiksa oleh Allah di dunia? Biar pada sadar. Betul Pak ujung ayatnya Pak? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Biar pada sadar, biar tahu kesalahan, biar memperbaiki diri. Jadi sesungguhnya musibah itu mengokohkan kesabaran kita. Dengan kokoh kesabaran, kokoh akidah. Jadi antara sabar dengan akidah luar biasa berdekatnya. Maka apapun musibah yang menimpa kita, di sini halaman 209 penulis menutup dengan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu minta tolong sama Allah ketika musibah melanda, seberat apapun, sesulit apapun, tetap ingat Allah, minta sama Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Baik, saya tutup dengan sebuah alat Al-Quran, dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu pengen masuk surga enggak? Kira-kira kalau ada orang pengen masuk surga, ujian yang akan dihadapi, musibah yang akan dihadapi, makin berat atau makin ringan? Bapak pernah lulus TK, nggak pakai ujian TK, ujiannya main-main Pak, seneng-seneng terus Pak. Bapak pernah lulus SD, mulai ada ujian. Bapak pernah lulus SMP, ada ujian lagi. Makin kita ingin meraih gelar S1, S2, S3, mulai dari gelar sarjana, gelar kemudian doktoral, gelar profesor S3. Kira-kira ujiannya makin berat nggak Pak? Tapi sekarang banyak yang nggak berat. Wong pengen dapat gelar nebeng Pak, ada joki-joki Pak. Ada demi Allah. Ada jamaah bertanya, Ustadz, saya tuh punya ilmu, saya tuh seorang guru dosen, saya senang sekali membantu orang, memanfaatkan ilmu. Ya bagus, mengajarkan ilmu yang bermanfaat luar biasa. Salah satu pahala yang terus mengalir apa? Ilmu yang bermanfaat. Bukan itu Pak Ustadz, maksud saya gini, kadang saya bantu teman-teman saya yang pada punya kedudukan di pemerintahan, supaya punya tingkat yang lebih tinggi lagi, kedudukannya, eselonnya, maka dia harus sekolah lagi. Tapi dia tidak punya waktu cukup buat nyusun skripsi. Kami bantu nyusun skripsinya. Joki dong namanya Bu. Iya. Ibu dibayar nggak? Ya saya sih nggak pernah minta bayaran, tapi saya dikasih. Ibu nurut apa nggak? Ya nurut, kan cuman bantu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lulus dibikinin orang. Ada atau ada? Tuh negeri dongeng tuh kayak gitu tuh Pak. Dongeng semua isinya Pak. Ya Allah, dunia yang dikejar dia nggak takut sama Allah. Harusnya dia ingin menjadi sarjana, ingin meraih gelar. Yang makin berat ujiannya, makin berat. Sebagaimana Anda ingin meraih kedudukan tinggi di dunia, harus Anda tempuh. Di dunia bisa nebeng, untuk meraih surga bisa nebeng. Pak Kiai, tolong ibadah yang banyak ya, ntar saya nebeng ya. Nggak bisa Pak. Pak Ustadz pokoknya puasanya jangan pernah berhenti Ustadz, sholat sunahnya jangan, biar nanti saya nebeng, kan saya muridnya Ustadz. Gak bisa Pak. Kita harus menempuh masih. Coba Bapak Ibu perhatikan sebuah ayat Al-Quran, Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Kira-kira menurut Bapak ayat ini apa Pak? Pertanyaan, pernyataan, sindiran, teguran, atau apa Pak? Tergantung kita. Kalau kita menyadari ayat ini dan kita bersungguh-sungguh, berarti ini adalah pernyataan Allah untuk kita, tawaran Allah. Tapi kalau kita nggak peduli dengan ayat ini, pembiaran, bisa jadi teguran, sindiran. Kata Allah, apakah kalian akan masuk surga dengan mudah padahal belum datang kepadamu ujian? Apakah kamu mengira kalau kamu sudah beriman, sudah ibadah, sudah taat, lalu pasti masuk surga dengan mudah? Tuh. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kamu yang berkeinginan masuk surga diuji berat. Coba Bapak Ibu, siapa yang ujiannya paling berat? Orang yang paling pengen masuk surga. Siapa dia? Para nabi dan rasul. Maka mereka kelompok pertama yang paling berat ujiannya. Setelah para nabi dan rasul, siapa Pak? Orang yang ujiannya paling berat? Sahabat. Orang yang menyertai Rasul. Mereka orang yang paling pengen masuk surga. Surga di depan matanya mereka. Tujuannya cuma satu. Maka makin kita menginginkan surga, makin berat. Masalul ladzina khalau min qablikum. Bagaimana ujian mereka Pak? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Orang yang betul-betul menginginkan surga, yang betul-betul semangat ingin meraih surga, ditimpa oleh Allah dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan, kemelaratan, kekurangan, keguncangan. Saya yakin kita nggak pernah mengalami 3 sekaligus Pak. Tapi sebagian saudara kita di Gaza mengalami itu nggak Pak? Sampai ada berita orang Islam di Gaza ketika hujan gak boleh nampung air hujan. Katanya apa? Air hujan milik orang Yahudi. Kebangetan bener orang Yahudi ini. Nampung air hujan gak boleh. Padahal air di stop, listrik di stop. Kayak apa ujian mereka Pak? Ya Allah, kita belum ada apa-apanya ujian. Seperti itu kata Allah. Orang yang pengen masuk surga, terkadang ujiannya begitu berat. Kesusahan, kesulitan, kemelaratan, kesempitan, keguncangan, peperangan. Saking beratnya ujian itu, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ah. Rasul dan orang yang bersama Rasul, para sahabat Rasul yang berjuang bersama-sama dengan Rasul, saking beratnya musibah itu berdoa, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Mata nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Jawaban Allah apa Pak? Ala inna nasrallahu qarib. Cuma itu jawaban Allah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pak, yakin gak Pak pertolongan Allah dekat? Ini orang-orang Islam di sana Pak yakin betul dengan ayat itu Pak. Maka kita lihat orang tua yang terkena musibah, anak-anaknya digendongannya mati, ada yang tangannya gak tahu kemana, kepalanya pecah, gak nangis Pak. Allahu Akbar, aku syahid ya Allah, berikan kepadaku kesabaran, jadikan anakku penghantarku menuju surga. Allahu Akbar. Seorang istri yang kerja, pulang-pulang tiba-tiba mendapatkan kabar suaminya mati karena dibunuh, dibom. Suamiku syahid, pulang kepada anaknya, wahai anakku, bapakmu syahid. Di mana hinaan dan celaan? Di mana gerutu? Enggak Pak, sebab apa? Mereka sadar inilah syarat-syarat Allah menolong. Dengan cara apa? Dimatikan segera di dunia biar gak ada dosa lagi. Yang ada melalui syahid, gugur dosa-dosa.
Maka subhanallah, jika kita memahami betapa penting sabar, sabar adalah penyempurna akidah. Karena sabar bagian daripada akidah. Maka tema kita yang kita bahas sampai 4 sesi ini adalah sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam segala hal. Dan insya Allah semoga kita akan mendapatkan balasan dari Allah dengan kesabaran kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surat 39 di ujung ayat yang ke-10 Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Semua Allah akan berikan dengan sempurna. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dengan demikian bab tentang sabar ini selesai. Kita insya Allah akan masuk kepada bab berikutnya, kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah untuk mengagungkan kemuliaannya. Ini pun bagian daripada akidah. Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.